Puji Tuhan, saudara-saudara, Shalom. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati saudara. Hari ini kita mau belajar mengenai hidup buat Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Mika 6, ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini, Mika 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi sekali lagi kita ingin membahas tentang bagaimana kita hidup buat Tuhan. Mika 6 ayat 8 dimulai dengan berkata bahwa Tuhan telah memberitahukan kepada kita apa yang baik. Apa yang baik? Semua itu sudah ditulis dalam firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Perintah-perintah, ajaran-ajaran, semua itu adalah hal yang baik yang Tuhan ingin kita lakukan. Ya kan? Nah, kalau kita melihat semua itu saudara, kalau saudara melihat seluruh firman Tuhan, saudara akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang aneh-aneh. Tuhan selalu meminta kita untuk melakukan hal yang baik. Makanya di sini dikatakan, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil? 1. Mencintai kesetiaan. 2. Dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. 3. Kalau saudara baca seluruh firman Tuhan, semuanya berpusat kepada 3 hal itu. Apakah kita menjalani kehidupan kekristenan kita? Apakah kita hidup bagi Tuhan dan kita mulai letih lesu? Apakah kita mulai merasa bahwa kita berbeban berat? Karena ayat Mika 6 ayat 8 ini diawali di Mika 6 ayat 3 dengan berkata begini, umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Mika 6 ayat 3. Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Tuhan bertanya, kenapa kamu begitu berat? Dengan apa? Apakah ada permintaan? Apakah ada perintah? Apakah ada ujangan? Apakah ada ajaran yang begitu berat yang telah kuberikan, yang mustahil, yang merugikan, yang membuat engkau menjadi orang jahat? Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang berlebihan. Dia ingin kita menjadi umat yang baik, yang berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Dia, yang membuat hal-hal itu menjadi berat untuk kita lakukan. Kadangkala pertama adalah kedagingan kita. Kita berat untuk berlaku adil. Kita tidak mau adil, kita mau semuanya menguntungkan diri kita sendiri. Itu kedagingan saudara. Kita berat mencintai kesetiaan. Pada saat keadaan sudah semakin berat, kita ingin lari, kita ingin pindah kapal. Pada saat semuanya baik, kita memuji Tuhan. Jangan-jangan pada saat keadaan sudah berat, masalah di kiri dan di kanan, kita mulai cari yang lain. Hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memberkati saya begitu berlimpah. Masa saya harus menunduk? Saya begitu pintar, saya begitu kuat, saya begitu hebat, saya begitu elok, saya begitu kaya.
Semua itu adalah kedagingan, saudara. Apakah kita diberatkan dengan firman Tuhan? Apakah hidup bagi Tuhan berat bagi kita? Berarti kita harus datang kepada Tuhan di pagi hari, menyalipkan kedagingan kita. Begitu kita lupa, maka kita akan berat menjalani hidup. Dan ada satu lagi, saudara. Sekarang kita seringkali begitu terfokus, kita bilang kita sudah diselamatkan. Tuhan Yesus sudah disalibkan buat saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan saya. Saya sudah masuk surga. Dan kadang itu membuat kita lupa bahwa kita dituntut Tuhan untuk berbuat baik, berbuat kebaikan, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Kadang kita pikir itu sudah menjadi surat izin berbuat dosa. Sekali lagi, pemikiran itu memupuk kedagingan kita. Saat ini mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita, rendahkan diri kita. Tuhan, Kau adalah Tuhan. Mari kita lihat bahwa hukum-hukum Tuhan itu adalah kuk yang enak untuk dipakai. Marilah kita belajar kepada Dia. Maka segala keletihan kita dalam menjalani hidup, dalam mencoba untuk menjadi orang baik, tiba-tiba hilang. Kita bukan lagi mencoba menjadi orang baik buat diri kita. Kita mencoba belajar dari Dia yang berada di sebelah kita. Kristus yang memikul kuk yang sama bersama-sama dengan kita. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Mari kita menjalani kehidupan kerohanian kita selangkah dengan selangkah bersama dengan Tuhan, mengikuti ritmenya Dia. Bukan Tuhan yang ikut kita, kita yang ikut ritme Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan.